يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mukaddimah. Segala puji bagi Allah, Rabb yang Maha Penyayang lagi Maha Pengampun. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Perkasa, yang membolak-balikan hati dan penglihatan para hamba, serta yang mengetahui segala yang tampak maupun yang tersembunyi. Sesungguhnya aku selalu memuji dirinya, baik pagi maupun sore hari. Aku pun bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Kalimat syahadat, kesaksian inilah yang menyebabkan diselamatkannya tiap orang muslim yang mengucapkannya dari azab neraka. Aku bersaksi bahwa Muhammad SAW adalah Nabi yang dipilih olehnya. Semoga salawat selalu tercurah terus-menerus sepanjang hari kepada beliau, juga kepada keluarganya, serta para sahabatnya. Sungguh, mereka itu pantas mendapatkan kedudukan yang agung dan mulia. Tidak dapat disangsikan, hal yang terpenting bagi seorang muslim di dalam kehidupan sehari-hari adalah mengamalkan sunnah Nabi SAW dalam tindak tanduk, perkataan dan perbuatan, hingga semua masa hidupnya diwarnai keteladanan yang baik dan hakiki terhadap sunnah Rasulnya ini, yakni semenjak menjelang pagi sampai sore harinya. Zunnun al-Misri rahimahullah berkata, salah satu tanda kecintaan hamba kepada Allah ialah dengan mutaba'ah, mengikuti kekasihnya dalam tiap akhlak, perbuatan, perintah dan sunnahnya. Al-Hasan al-Basri rahimahullah berkata, tanda-tanda kecintaan mereka kepada Allah adalah dengan mengikuti sunnah Rasulnya Muhammad SAW. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Surah Al-Imran ayat 31. Sungguh tinggi dan rendahnya kedudukan mukmin diukur dengan kekuatan ittiba, mengikuti sunnah Rasul. Artinya, makin banyak sunnah yang ia jalankan, maka semakin tinggi dan terhormat pula kedudukannya di sisi Allah, Rabb semesta alam. Oleh karena itu, saya mengumpulkan pembahasan yang ringkas ini dalam rangka menghidupkan kembali sunnah-sunnah Rasulullah SAW dalam praktik keseharian kaum muslimin, baik yang berkaitan dengan ibadahnya, tidurnya, makan dan minumnya, etika bergaul terhadap sesama, cara bersucinya, saat keluar masuk rumah dan masjid, berpakaian, dan pada seluruh tingkah lakunya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd, kita langsung. Zunnun al-Misri berkata, ini penting kalimat ini, salah satu tanda kecintaan kita kepada Allah ialah dengan membuktikan melalui mutaba'ah atau ittiba', mengikuti kekasih Allah Ta'ala dalam beragam sektor, akhlak, perbuatan, perintah dan sunnahnya. Di mutaba'ah itu tanda cinta, karena seorang pecinta itu akan selalu mencari tahu tentang yang dia cintai. Kalau yang benar kita mencintai, maka kita akan benar-benar mencari tahu terus tentang orang yang kita cintai itu, ya kan? Maka kalau kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, maka kita akan terus semangat untuk menggali pengetahuan tentang Allah dan Rasulnya dan syariatnya. Ya. Al-Hasan al-Basri mengatakan, tanda-tanda kecintaan mereka kepada Allah adalah dengan mengikuti sunnah Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Kalau kita cinta Allah, kata Allah Ta'ala, maka ikutilah Rasulullah. Kalau kita ikut Rasulullah, akan ada dua balasan besar. Pertama, yuhibbukumullah. Kedua, yaghfir lakum dzunubakum. Pertama, Allah akan mencintai kita, dan cintanya Allah kepada kita itu Masya Allah akan memberikan rahmat di dunia dan rahmat di akhirat, memberikan rezeki di dunia, rezeki di akhirat, memberikan ketenangan di dunia dan juga keselamatan di akhirat. Makanya Allah, yang Allah cintai
maka akan Allah ampuni dosa-dosanya. Ya. Dan Allah Ta'ala Ghafurur Rahim. Disebut Ghafurur Rahim, didahulukan Ghafur daripada Rahim. Karena kalau Allah sudah mengampuni seseorang, pasti Allah rahmati dia. Dan Rahim adalah nama Allah, Rahim yang khusus untuk merahmati orang beriman. Adapun Rahman itu nama Allah merahmati, tidak khusus untuk orang beriman, untuk semua makhluk Allah Ta'ala. Ya, makanya tidak mungkin orang yang tidak beriman Allah ampuni. Ya, jadi Ghafur, pengampunan hanya untuk orang yang beriman. Rahim hanya untuk orang yang Allah ampuni, yang pastinya Allah ampuni itu pasti dia beriman. Gitu ya. Jadi step pertama itu diampuni dulu sama Allah. Makanya kalau di ayat lain Tawwabur Rahim. Tawwab, Allah menerima taubat. Setelah Allah terima taubatnya, pasti Allah rahmati. Ya, makanya kalau misalnya kita berlepas dari suatu dosa, kemudian bertaubat dan semacamnya, pasti setelah itu akan ada sesuatu yang indah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Jadi tinggi dan rendahnya kedudukan kita itu diukur dengan kekuatan kita berittiba, mengikuti sunnah Rasul. Makin banyak sunnah yang kita jalankan, maka makin tinggi dan terhormat pula kedudukannya di sisi Allah Rabb semesta alam. Dan kalau misalnya ya, kita mencari ridha Allah meskipun dengan sukhtin nas atau sakhatin nas, jika kita mencari ridha Allah dengan meskipun manusia benci, maka Allah Ta'ala akan meridai dan akan menjadikan manusia ridha pada kita. Sebagaimana dalam hadis, yang maknanya barang siapa yang ingin meridai manusia dengan kemurkaan dari Allah, maka Allah akan jadikan ia bergantung pada manusia itu. Maksudnya bergantung itu lepas dari Allah Ta'ala, dan dia akan galau dengan manusia itu, bergantung benar-benar manusia. Misal seorang misalnya pengajar nih, misalnya dia anak mencari keridhaan dari antum, ya, tanpa ridha Allah Ta'ala. Nah, maka Allah akan menghukum ana dengan bergantung pada keridhaan antum, sehingga kebahagiaan dan kesedihan ana itu tergantung dari seberapa ridhonya antum kepada ana. Dan itu musibah itu. Ya, misalnya ana mencari ridha antum gitu, terus ternyata antum kurang suka mana, akhirnya ana pun kecewa gitu loh. Ngajar tuh juga, aduh, kecewa karena antum kok nggak suka ya mana gitu. Tapi kalau misalnya ana mencari ridha Allah, dan semoga kita semua mencari ridha Allah, ana mencari ridha Allah, antum suka atau enggak, ana menjalankan tugas. Ya, dan Allah akan meridhoi ana kalau ana benar-benar beramanat menjalankan tugas, dan Allah akan menjadikan antum ridho amanah. Gimana tuh? Allah ridho dan Allah akan menjadikan makhluknya ridho. Itu jauh lebih baik daripada kita mencari keridhaan manusia dan bergantung pada ridho manusia. Akan susah, pahit, gak enak. Ya, jadinya makanya kita semua ngaji seperti ini tidak untuk sebagaimana yang sebagian orang, tidak untuk mencari akhwat. Kan ada kayak gitu. Makanya ada poster, aku mengaji karena aku sadar aku bodoh, bukan untuk mencari akhwat. Aku mengaji bukan karena untuk mencari akhwat atau mencari perhatian akhwat, atau supaya akhwat yang caranya itu bilang kita itu anak ngaji sehingga boleh dilancarkan nanti lamaran dan semacamnya. Enggak. Ini bagi yang muda-muda aja Pak. Oh, yang udah Pak Basdar mah. Oke, udah itu ya. Kita menuju ke berikutnya, renungkanlah uraian pada paragraf Mas Ali. Renungkanlah uraian pada paragraf berikut. Bagaimana seandainya salah seorang di antara kita mengalami musibah berupa kehilangan harta, pastilah dia akan begitu peduli, bersedih, serta bersungguh-sungguh mencarinya sampai mendapatkannya kembali. Namun sayangnya, betapa banyak sunnah yang hilang dalam kehidupan kita tanpa pernah disadari dan dipedulikan. Apakah kita bersedih atasnya sampai berusaha sekuat tenaga mempraktikannya dalam kehidupan nyata? Sungguh, pengagungan terhadap materi melebihi pengagungan terhadap sunnah merupakan musibah yang melanda kehidupan manusia sekarang. Jika dikatakan kepada seseorang,
Barang siapa yang menerapkan satu sunnah akan mendapatkan uang, maka tentu ia akan bersemangat mempraktikannya dalam seluruh kehidupan sejak pagi hingga sore hari. Karena di balik itu ada keuntungan yang diperoleh, yaitu uang pada setiap sunnah yang dipraktikkan. Padahal harta tidaklah bermanfaat lagi ketika tubuh kita telah diletakkan di dalam kuburan, di liangnya atau saat tanah sudah ditaburkan dari atasnya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa." Wal akhiratu khairu wa abqa. Sedangkan kamu orang-orang kafir memilih kehidupan dunia, padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Kita bahas sedikit. Misalnya kita kehilangan satu sunnah dibandingkan kita kehilangan satu harta. Satu sunnah itu jauh lebih besar daripada harta yang kita punya. Satu sunnah, sholat sunnah subuh aja itu bisa satu dunia dan seisinya. Bisa jadi itu bukan karena satu dunia dan seisinya ini mahal. Jadi kan keutamaan sholat sunnah fajar itu apa? Khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada satu dunia ini, bumi dan semuanya. Itu kan mencakup satu bumi dan semuanya, artinya di berbagai zaman. Ya, untuk berbagai jenis HP, atau berbagai jenis gedung, semua rumah mewah, semua pokoknya yang penting dunia seisinya dari ribuan tahun itu. Sholat sunnah 2 rakaat itu lebih mulia dari itu. Itu mungkin bukan karena sholat sunnah 2 rakaat itu sangat besar, bukan. Tapi karena rendahnya dunia ini, kecilnya timbangan dunia ini, karena itu. Ya. Tapi ya karena dibandingkan dengan dunia tentu amalan itu jauh lebih besar. Nah, itu baru sholat sunnah 2 rakaat fajar. Dan kata para ulama, itu kan sunnah. Tidak ada amalan sunnah yang lebih berat timbangannya selain dari mencari ilmu. Ya. Sekarang antum misalnya mencari ilmu kayak gini, itu lebih berat timbangannya dari apapun amalan sunnah. Sebenarnya begitu. Makanya selalu semangat mencari ilmu, muda ataupun tua, tetap, karena kita pun nggak tahu mati kapan. Bisa jadi kita jangan merasa muda, masih lama lah. Itu ada pak ini masih lama lah. Iya, ya, siapa kita nggak tahu kan? Siapa tahu kita yang duluan, pamit duluan kan, kita nggak tahu. Kita tiba-tiba pamit duluan. Mungkin ini pertemuan terakhir, mungkin ini nggak tahu kita. Iya, makanya jangan nunda-nunda kalau misalnya mau beramal gitu kan. Nah, itu sunnah. Dia ini seperti sunnah. Rasulullah SAW bisa setiap hari itu berkumpul dengan sahabatnya, itu banyak riwayat. Kunna ma'an Nabi, kunna najlisu ma'an Nabi, kami duduk bareng Nabi. Walaupun dalam riwayat Bukhari, Nabi SAW yatakhawwalul ayyam, yaitu memilih hari-hari. Ya supaya enggak pada bosan. Enggak tiap hari misalnya. Udah nih hari ini gitu. Tapi al-muhim, ya namanya para sahabat dan Rasul SAW, mereka sering berkumpul bareng, ngobrolnya ilmu. Ya bukan ngobrol bercanda doang. Taib. Tapi di zaman sekarang pengagungan terhadap materi melebihi pengagungan terhadap sunnah. Iya. Itu musibah. Iya. Barang siapa misalnya dikatakan menerapkan satu sunnah akan mendapatkan uang, pasti dia akan bersemangat. Dari pagi sampai sore. Coba kalau misalnya barang siapa yang mau ngaji dia dapat 500.000. Ahad pagi tok ya. Wah, udah penuh ini. Bahkan dibolehin tuh masih musola. Karena dapat 500.000 hadirinnya, apalagi penyelenggaranya lebih dapat lagi gitu kan. Sambil libur silakanlah, 1 minggu, 1 hari itu silakan. Tapi padahal tanpa itu pun, tanpa janji itu pun Allah telah janjikan yang terbaik. Tapi di surga. Dan juga di dunia ketenangan, keberkahan, amalan. Kalau kita pikir-pikir, sebenarnya nggak ada apa-apanya duit itu dibandingkan dengan kita bermajelis seperti ini sebenarnya. Kalau dipikir-pikir, maka di sini kita harus bersemangat. Walaupun nggak dapat duit, ya dapatin mungkin teh atau combro, misro, gorengan, ya. Tapi bukan itu yang kita cari kan? Antum kesini nggak nyari itu kan? Nggak nyari itu, karena di warung-warung banyak, ngapain nyari di sini? Gitu.
Jauh-jauh ngapain? Nah, tapi harta itu kan tidak bermanfaat kalau tubuh kita udah dikubur, di liang. Tapi bisa jadi amalan kita menuntut ilmu ini bermanfaat di kubur kita. Amin, insyaallah, amin. Jangan sampai kita dalam fitnah kubur itu kita salah jawab atau nggak bisa jawab. Naudzubillah. Gimana kok bisa jawabnya? Harus dengan konsistensi kita mengenal Allah, mengenal Rasulnya, mengenal ilmu agama. Itu kan 3 pertanyaan itu ya nanti ditanyakan. Sebenarnya intinya tuh itu. Siapa Rabbmu? Jawabannya Allah di sini. Tapi nanti gimana di kubur? Tergantung dari gimana kita beribadah di dunia dan menggali ilmu tentang Allah, asma sifatnya, rububiyah, uluhiyah dan seterusnya. Ditanya, siapa Rasul ini? Siapa dia? Adalah Nabi Muhammad. Jawaban kita Nabi Muhammad atau kita nggak bisa jawab itu tergantung dari pengamalan sunnah. Maka nggak heran kalau misalnya ada orang pintar banget sampai doktor, profesor di dunia, tetapi ketika dikubur dia nggak bisa menjawab siapa Rasul ini. Karena memang di dunia Allah menutupnya, menghijabnya dari cinta kepada sunnah Nabi SAW. Dan na'udzubillah. Makanya sebenarnya kalau dibilang beruntung, kita jauh lebih beruntung daripada dokter-dokter yang tidak mau mengenal sunnah. Tapi bukan berarti kita merasa lebih baik begitu saja, karena kita nggak tahu khotimahnya kita. Siapa tahu mereka dapat hidayah dan seterusnya. Dan kita nggak tahu nanti kita gimana. Tapi kita berharap yang terbaik. Ya. Baik.